Bab 91. Saudara. Rizal Ye jadi buronan. Sander Ye nggak menduga. Dia nggak menduga Rizal Ye datang ke sini. Rizal Ye cakap juga. Pria itu berujar, apa kalian memang bersaudara? Sander Ye mengangguk, ya. Pria itu mengernyit, kalian dari negara N itu. Sander Ye mengangguk, ya. Pria itu menggeleng, menakjubkan, ada dua super jenius di negara N kecil ini. Apalagi satu keluarga. Lalu dia pergi. Sander Ye bertanya, Kak Siluman, apa kamu tahu di mana saudaraku sekarang? Pria itu berhenti, lalu berujar, namaku Siluman Su. Saudaramu dikejar ke kota raja. Dia sekarang seharusnya berbahaya, karena yang mengejar dia adalah Kirman Liu dari Sekte Getar Langit, adik dari ketua muda Sekte Getar Langit, Birman Liu. Dia bertanya, apa kamu kenal Birman Liu? Sander Ye menggeleng, lalu pergi. Siluman Su mengernyit, apa kamu kenal Sekte Getar Langit? Sander Ye menggeleng tanpa berhenti. Siluman Su mau berkata lagi, tapi Sander Ye berujar, jangan beritahu. Siluman Su terpana, lalu merasa kagum. Orang ini nggak peduli latar belakang lawan, dia akan membantu saudaranya. Sangat setia. Sander Ye di kejauhan berujar lagi, kalau kamu terlalu banyak bercerita, aku takut jadi stres, aku nggak bakal pergi. Siluman Su terpana. Sander Ye keluar. Dia berjalan menuju lelaki tua penjaga menara dan berujar, aku mau pergi ke kota raja. Penjaga menara itu terperanjat, tingkat raja. Sander Ye mengangguk. Penjaga menara berujar, yakin. Sander Ye menatap penjaga menara, Penjaga menara melirik Sander Ye, tingkat raja, 100.00 kristal emas sehari. Sander Ye menyerahkan cincin penyimpanan pada penjaga menara. Penjaga menara menyerahkan token kayu pada Sander Ye, hancurkan maka kamu bisa masuk. Sander Ye mengangguk lalu menghancurkan token kayu itu. Sander Ye langsung menghilang. Di kota raja. Di bawah tebing tertentu, pria berjubah hitam lagi bersandar di tebing sembari menatap beberapa pria di kejauhan dengan waspada. Itu adalah Rizal Ye. Rizal Ye meletakkan kaki kanan di tanah, dia menatap pria berbaju putih di kejauhan dengan tenang. Pria berbaju putih itu menatap Rizal Ye sembari terkekeh, aku nggak pernah menduga akan menemukan hukum tertinggi. Di sini, bahkan hukum langit dan bumi. Dia melirik kaki kanan Rizal Ye dan tersenyum, kamu sedang menyerap kekuatan bumi. Rizal Ye maju dan menendang dengan keras. Bang! Kekuatan bumi yang dahsyat membumbung dan menyerbu pria berbaju putih. Pria berbaju putih itu menyipitkan mata dan menepuk tangan kanan, hancurkan bumi. Bang! Saat ledakan terdengar, pria berbaju putih dan Rizal Ye mundur. Ketika berhenti, tanah di bawah kaki mereka retak dan menyebar ke sekeliling dengan kecepatan tinggi. Mengerikan. Rizal Ye menyipitkan mata pada pria berbaju putih. Jenius dari alam semesta Guansuan ini memang lebih unggul dari dataran tengah negara es. Pria berbaju putih bersemangat, hukum langit dan bumi yang dahsyat. Ini membuatmu melompati 2 level untuk melawanku. Rizal Ye berujar tanpa ekspresi, kamu dan aku nggak ada dendam, kenapa harus membunuhku? Pria berbaju putih tersenyum, kita nggak ada dendam, tapi aku menyukai hukum langti dan bumi kamu. Benda ilahi harus dimiliki orang cakap. Rizal Ye menatap pria berbaju putih itu, matanya jadi dingin. Pria berbaju putih tersenyum, aku tahu kamu pasti punya pelindung. Sayangnya, ini adalah Pagoda Suan, wilayah Paviliun Xianbao. Siapapun yang melampaui batas ranah di sini yang berani beraksi, akan ditekan oleh Master Paviliun Xianbao, kamu juga akan masuk daftar hitam Paviliun Xianbao, atau diburu. Jadi, pelindungmu nggak berani beraksi.
Rizal Ye diam. Dia memang gak berani meminta gurunya beraksi di sini. Paviliun Xianbao. Begitu gurunya beraksi, berarti melanggar aturan Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao gak akan cuek. Bermusuhan dengan Paviliun Xianbao. Rizal Ye menggeleng, dia gak boleh lakukan. Di samping pria berkulit putih, seorang pria berpisau panjang tersenyum. Kak Kirman Liu, kenapa mengawur dengan dia? Hanya jenius dari dunia kecil, bunuh saja dia, gak perlu cemas. Dia hendak beraksi, tapi dihentikan Kirman Liu. Pria berpisau menatap Kirman Liu. Kirman Liu tersenyum, dia punya hukum langit dan bumi. Dia bukan jenius biasa, dia pasti punya jurus andalan, jadi kita keroyok dia. Keroyok dia. Pria berpisau terpana, lalu tersenyum, apa itu pantas? Kirman Liu tersenyum, di dunia ini, kalau bisa menggeroyok, kenapa memilih duel? Pria berpisau dan yang lain tertawa. Kirman Liu menatap Rizal Ye, bunuh. Keenam orang itu menyerbu Rizal Ye. Mata Rizal Ye menyipit, dia berjongkok dan meletakkan tangan kanan di tanah. Detik berikutnya dia mengangkatnya dengan sengit. Bang! Tanah terangkat. Bang! Kekuatan dahsyat bagai tsunami itu menghantam Kirman Liu dan lainnya. Kirman Liu menghilang, dia meninju, tinju api yang menakutkan keluar dari tinjunya. Bang! Tanah yang terangkat pun berlubang, Rizal Ye meninju dia. Ditinju Rizal Ye, kekuatan bumi yang mencolok mata bersinar. Bang! Begitu tinju mereka bersentuhan, kekuatan yang kuat mengguncang tanah, mereka mundur jauh. Sembari mundur, pria berpisau itu menyerbu Rizal Ye, lalu menebas Rizal Ye. Orang-orang juga menyerbu Rizal Ye. Keganasan terpancar di mata Rizal Ye. Dia mengatupkan kedua tangan dan menghentakkan kaki kanan. Bang! Bumi retak. Sinar keemasan menyembur dari tanah ke langit. Bang! Pria berpisau itu terpental oleh sinar keemasan, tapi seorang pria berbaju hitam bergegas ke belakang Rizal Ye, lalu meninju bagian belakang kepala Rizal Ye. Rizal Ye berbalik dan meninju. Bang! Pria berbaju hitam itu terpental. Tapi Kirman Liu bergegas ke depan Rizal Ye. Bang! Saat suara teredam terdengar, Rizal Ye terlempar 10 kaki, darah pun meluap dari sudut mulut. Kirman Liu menatap Rizal Ye dan menyeringai, kamu memang jenius. Kalau kita duel, biarpun ranahku lebih tinggi 2 tingkat, aku gak yakin bisa mengalahkanmu. Sayangnya ini era mementingkan jumlah orang. Aku punya lebih banyak saudara, haha. Senyumannya jadi dingin, bunuh. Dia maju dulu. Yang lain juga maju. Melihat mereka menyerbu, Rizal Ye menggenggam tangan erat-erat, sinar redup muncul di tengah alis. Sebuah suara terdengar dari lautan kesadaran, gak boleh, kamu baru dapatkan hukum guntur langit, belum bisa kamu kendalikan. Kalau diaktifkan sekarang, biarpun menang, kamu akan terluka parah. Wajah Rizal Ye muram, guru, gak ada pilihan lain. Dia akan mengaktifkannya, tapi terjadi perubahan. Jelek. Sinar pedang melintas. Kirman Liu yang maju kaget lalu berbalik, sinar keemasan memancar dari tubuhnya. Lalu, baju besi emas menutupi tubuhnya. Tapi, tetap saja terlambat. Jelek. Saat baju besi emas hendak menutupi tenggorokannya, energi pedang menembus tenggorokannya. Jelek. Aliran darah keluar dari tenggorokan Kirman Liu, dia terjatuh ke tanah. Bang! Tanah bergetar. Perubahan mendadak itu membuat semua orang terperanjat. Sebuah bayangan melirik pria berpisau hingga dia kaget. Saat hendak mundur, sinar pedang menembus tengah alisnya. Jelek. Mata pria berpisau itu melebar, lalu tumbang. Rizal Ye pun melihat Sander Ye. Dia terperanjat, Kak Sander Ye. Sander Ye berujar, bunuh.
Dia bergegas maju. Rizal Ye pun maju. Ketika yang lain melihat adegan ini, ekspresi mereka berubah drastis, mereka mau kabur. Tapi, pedang Sander Ye lebih cepat. Jelek. Saat sinar pedang lewat, kepala seorang pria melayang. Melihat ini, wajah salah satu orang berubah drastis dan berujar dengan ngeri, "Brengsek, aku murid Sekte Awan Atas, ayahku tetua pertama dari Sekte Awan Atas. Kalau kamu membunuhku, ayahku nggak akan mengampunimu, karena aku anak semata wayang. Kalau kamu membunuhku, keturunan dia akan terputus." Sander Ye maju dan detik berikutnya sebuah pedang ditekan di tengah alisnya. Di samping dia, semua orang tewas. Pria itu pucat dan gemetar, "Saudaraku, ini salah paham." Sander Ye menatap pria itu, "Sekte Awan Atas, apa sangat kuat?" Pria itu mengangguk, mengesankan. Sander Ye mengangguk, lalu menunjuk ke arah Kirman Liu yang belum mati, "Bunuh dia." Pria itu berujar dengan suara gemetar, "Saudaraku, bukankah nggak baik bermain seperti ini?" Dia nggak bodoh, dia tahu pria di depannya mau melemparkan kesalahan padanya. Sander Ye berujar, "Kalau kamu nggak bunuh dia, aku akan bunuh kamu." Pria itu terpana. Sander Ye menatap pria itu, 3 detik, "Kalau kamu nggak beraksi, kamu akan mati bersama dia." 1. Pria itu menuju Kirman Liu, lalu meninju tenggorokan Kirman Liu. Klik. Kirman Liu mati. Matanya melebar, dia nggak percaya. Dia mati begitu saja. Sesudah membunuh Kirman Liu, pria itu terduduk dan diam. Dia tahu ini wilayah Paviliun Xianbao, dia nggak bisa menyembunyikan fakta dia membunuh Kirman Liu. Sander Ye menghampiri pria itu dan berujar, "Siapa namamu?" Pria itu melirik Sander Ye, "Keanu Lin." Sander Ye mengangguk, "Mulai sekarang, kita satu tim." Keanu Lin diam. Sander Ye berujar, "Jangan takut, biarpun mereka membalaskan dendam padamu, kamu punya pendukung, paham?" Keanu Lin bersambung. Bab 92, Sahabat Baik. Keanu Lin merasa getir. Dia dipaksa menjadi bandit. Bahkan kalau dia jujur pada Sekte Getar Langit nggak akan mengampuninya. Kirman Liu sangat dekat sejak kecil dengan Birman Liu sang ketua muda dari Sekte Getar Langit. Sekarang Kirman Liu meninggal di sini, Birman Liu nggak akan terima. Gawat. Keanu Lin menghembus napas. Kali ini gawat. Seolah teringat sesuatu, dia melihat Sander Ye dan Rizal Ye. Melihat mereka lagi mengambil hasil medan perang di kejauhan, Keanu Lin diam. Dia tahu kalau mau hidup, dia harus gunakan cara lain. Di kejauhan, Sander Ye menyimpan cincin penyimpanan Kirman Liu dan lainnya. Di antara cincin penyimpanan Kirman Liu dan lainnya, total ada 8 juta kristal emas. Cukup banyak. Sander Ye memberikan 4 juta pada Rizal Ye. Rizal Ye nggak menolak cincin penyimpanan yang diserahkan Sander Ye. Dia menyimpan lalu berujar sembari tersenyum, "Kak Sander Ye, kenapa kamu datang?" Sander Ye tersenyum, "Aku datang berlatih. Kudengar kamu dalam bahaya, jadi aku kemari." Rizal Ye berujar, "Terima kasih." Sander Ye menggeleng dan tersenyum, "Kak, apa-apaan?" Rizal Ye tersenyum, hatinya hangat. Kala itu, aura menakutkan muncul. Ekspresi Sander Ye dan Rizal Ye berubah. Seorang pria paruh baya muncul. Ketika pria paruh baya itu melihat Keanu Lin, dia menghembus napas lega. Keanu Lin juga segera berdiri, "Ayah." Pria paruh baya itu menarik Keanu Lin ke belakangnya, lalu menoleh pada Sander Ye dan Rizal Ye, "Kalian membunuh Kirman Liu." Sander Ye berujar, "Putramu yang bunuh." Pria paruh baya itu berujar dengan marah, "Jangan mengawur. Anakku berteman baik dengan Kirman Liu,
mana mungkin dia membunuh Kirman Liu. Kamu. Qianlong berujar, ayah, aku yang bunuh. Pria paruh baya itu tertegun dan melihat Qianlong. Qianlong ragu-ragu, lalu berujar, memang aku yang bunuh. Pria paruh baya itu dan berujar, anak durhaka, apa yang kamu katakan? Qianlong berujar, memang aku yang bunuh. Dia tahu gak mungkin mereka melempar tanggung jawab karena ada yang bersembunyi saat pertempuran tadi. Jadi, begitu Sekte Getar Langit menyelidiki, dia akan ketahuan. Sekte Getar Langit gak akan melepaskan Sander Ye dan dia juga. Terutama Birman Liu yang selalu melindungi adiknya. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan solusi lain. Pria paruh baya itu menatap Qianlong, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Semakin banyak orang yang datang, termasuk penjaga menara dari paviliun Xianbao. Lagi pula, terjadi masalah besar di sini, dia harus lihat. Qianlong melirik Sander Ye dan Rizal Ye, lalu berujar, ayah, mereka saudara angkatku, namanya Sander Ye dan Rizal Ye. Mereka adalah saudara sehidup semati denganku. Sander Ye dan Rizal Ye terperanjat. Sander Ye melirik Qianlong dengan bingung, intrik apa ini? Qianlong menunjuk Kirman Liu dengan marah, ayah, dia tahu Rizal Ye ada harta karun, jadi dia berniat jahat dan mau membunuhnya untuk merebut harta. Aku membujuk beberapa kali, tapi dia nggak mau dengar. Aku terpaksa bertarung bersama kedua saudaraku demi kebenaran. Lancang. Tubuh pria paruh baya itu gemetar karena marah, dia langsung menamparkan wajah Qianlong. Plok. Qianlong terpental 10 kaki, darah menodai tanah. Qianlong langsung bangun. Dia menyeka darah lalu menatap pria paruh baya itu, ayah, aku yang bunuh orang, akan kutangani sendiri. Gak ada hubungannya dengan kedua temanku, aku rela mati untuk meredakan kemarahan Sekte Getar Langit. Dia langsung menabrak batu besar di samping. Bang! Dengan tabrakan ini, batu pun hancur. Dia belum mati, wajahnya berlumuran darah, terlihat tragis. Melihat ini, Sander Ye dan Rizal Ye saling memandang, apa yang dilakukan pria ini. Qianlong bangun lagi, lalu dia mengangkat tangan kanan dan memukul ubun-ubun. Tentu saja, pria paruh baya gak akan membiarkan dia bunuh diri. Saat tangannya turun, pria paruh baya itu langsung menangkapnya. Qianlong menghembus napas lega. Pria paruh baya itu sedih saat melihat kondisi Qianlong yang menyedihkan. Dia memeluk Qianlong dengan erat dan berujar, kita tanggung. Bahkan kalau kamu gak membunuh dia sendirian, ayah akan memikul tanggung jawab ini bersamamu. Paling banter, serahkan nyawa kita pada Sekte Getar Langit. Semua orang pun melihat Sander Ye dan Rizal Ye. Ini keterlaluan. Orang dibunuh oleh 3 orang, tapi tanggung jawab dilempar pada ayah dan anak itu. Kedua orang itu gak menyatakan apapun, sungguh keterlaluan. Sander Ye dan Rizal Ye diam. Keduanya mengerti trik Qianlong. Metode ini kejam. Bermain dengan kecaman moral. Kalau mereka nggak mengambil sikap, reputasi mereka akan hancur. Rizal Ye menarik lengan baju Sander Ye, Kak Sander Ye, tangani dia. Sander Ye mengangguk. Dia berjalan ke arah Qianlong dan ayahnya, lalu berujar, Kak Qianlong, kami gak mau segel hukumi itu lagi. Kamu, simpan saja. Segel hukum. Semua orang menatap Qianlong dengan berapi-api. Penjaga menara paviliun Xianbao juga menatap Qianlong dengan tatapan aneh. Segel hukum. Dikabarkan majikan Pena Dao menciptakan segel hukum dan segel prinsip Dao. Keduanya dikendalikan oleh Kaisar Dewa Hukum Dao. Itu harta super, bisa menghancurkan langit dan bumi. Orang ini ternyata punya satu hukum. Ketika Qianlong mendengar kata-kata Sander Ye, dia segera berujar, Kak Sander.
Sander Ye meraih tangan Qianolin. Biarpun Kirman Liu dilukai oleh aku dan saudaraku, kamu yang bunuh dia. Semua orang lihat itu, jadi hukum ini seharusnya jadi milikmu. Jangan tolak lagi. Qianolin menatap Sander Ye dengan gelisah. Sander Ye melihat ayah Qianolin dan memberi hormat, "Paman, tolong jaga Kak Qiano. Kalau dia terluka, aku gak akan mengampuni Sekte Awan Atas." Dia menaruh cincin penyimpanan ke tangan Qianolin. "Kak Qiano, ini cincin Kirman Liu. Total 300 juta kristal emas. Ambil semuanya. Jangan tolak." Qianolin. Sander Ye berjalan ke arah Rizal Ye. "Ayo pergi." Kedua bersaudara itu lari. Semua orang menatap Qianolin. Gak ada simpati, hanya rasa iri. Hukum. Juga 300 juta lebih kristal emas. Sungguh kaya. Penjaga menara melirik Qianolin di tanah. Sesudah diam sesaat, dia pergi. Semua orang pergi. Hanya Qianolin dan ayahnya yang tersisa. Pria paruh baya itu menatap Qianolin. "Apa segel hukum memang ada padamu?" Qianolin menggeleng. Pria paruh baya itu meraih kerah baju Qianolin. Dia menatap ke arah Qianolin. "Ingat, segel hukum ada padamu, paham?" Qianolin tertegun, lalu berujar, "Ayah, apa maksudmu?" Pria paruh baya itu menarik napas, lalu berujar, "Kamu hanya bisa bilang segel hukum ada padamu dan mengakuimu sebagai majikan. Dengan begitu, ketua sekte dan tetua akan melindungimu. Kalau enggak, begitu tahu kamu enggak punya, mereka akan mengorbankanmu untuk meredakan kemarahan Sekte Getar Langit." Qianolin berujar, "Paham." Pria paruh baya itu galau dan menghembus napas. "Nak, dengan membuktikan kamu layak, Sekte akan melindungimu. Kalau enggak, ayahmu enggak sanggup melindungimu. Jadi, mulai sekarang, kamu harus katakan kamu punya segel hukum. Kapanpun juga kamu harus membela kedua bajingan itu, paham?" Qianolin berujar, "Ayah, kamu mau mengikatku dengan mereka?" Pria paruh baya itu mengangguk, "Ikat mereka erat-erat. Begitu ada yang datang mengganggumu, kamu tanggung semua dan bentuk karakter setia dan pemberani. Semakin sering dilakukan, mereka akan merasa kamu setia jadi akan kasihan padamu, lalu mereka akan merasa iba. Begitu dunia merasa iba padamu, bahkan kalau sekte mau serahkan kamu, juga harus pertimbangkan opini publik, paham?" Qianolin mengangguk, "Paham." Pria paruh baya itu berbalik dan melihat ke kejauhan. Kedua pemuda itu nggak sederhana. Bahaya kalau kamu provokasi mereka, tapi kalau kamu bisa bertahan hidup, kalau mereka memang punya pendukung besar, maka itu berkah. Qianolin bingung, "Ayah, apa maksudmu?" Wajah pria paruh baya itu tanpa ekspresi. "Sesudah hari ini, semua orang tahu kamu adalah saudara sehidup semati mereka. Mereka harus mengakuinya entah mau atau enggak." Qianolin ragu-ragu sejenak, lalu berujar, "Tapi mereka bukan." Pria paruh baya itu menatap Qianolin, "Yang penting orang luar berpikir begitu." Qianolin mengangguk, "Paham." Pria paruh baya itu menarik napas, lalu menyeka darah di wajah Qianolin, dan berujar, "Nak, harus lebih percaya diri. Ketika kembali, berlagaklah setinggi langit, katakan saja kamu punya petualangan besar. Selama diberi 20 tahun, kamu nggak terkalahkan di generasimu, paham?" Qianolin mengangguk, "Paham." Pria paruh baya itu tersenyum, menepuk bahu Qianolin, berujar sembari tersenyum, "Jangan cemas. Ayahmu tetua pertama dari Sekte Awan Atas. Kalau langit runtuh, ayah akan tanggung duluan, paham?" Qianolin menyeringai, "Paham." Pria paruh baya itu mengangguk dan merangkul lengan Qianolin, "Ayo pergi." Ayah dan anak itu berjalan menuju kejauhan. Di perjalanan, Qianolin berujar lagi, "Ayah, Sander Ye sangat jahat. Kurasa dia lebih licik darimu."
Pria paruh baya itu berujar, dia pemberani dan cerdik, memang bukan orang biasa. Kalau bertemu lagi, jangan provokasi dia. Kalau bisa berteman, maka bertemanlah. Paham? Keanu Lin ragu-ragu, lalu berujar, aku agak takut. Dia nggak hanya jago bertarung, dia juga jahat dan pandai menjebak orang. Pria paruh baya itu tersenyum, lihat dari sudut pandang lain, dia datang membantu saudaranya, artinya dia baik dan setia kawan. Artinya dia tipe orang yang kejam pada musuh tapi baik pada orang sendiri. Kalau kamu berteman dengan dia, dia pasti akan bertarung membelamu. Keanu Lin mengangguk, paham. Dia berujar, ayah, bagaimana kalau ketua sekte nggak bisa menahan tekanan dan mau menyerahkanku? Pria paruh baya itu berujar, kalau begitu, berontak. Keanu Lin menatap pria paruh baya itu dengan terkejut. Pria paruh baya itu tenang, ayahmu sudah menjadi tetua pertama selama ini. Apa dikira nggak punya orang? Kalau dia berani menyentuhmu, aku akan berani melawan. Keanu Lin ragu-ragu lalu bertanya, ayah, kalau memberontak, berapa persen keyakinan ayah? Pria paruh baya itu berujar, 80%. Keanu Lin terkejut, besar sekali. Pria paruh baya itu mengangguk, dia 80%. Keanu Lin tertegun. Pria paruh baya itu berujar, sesudah kembali, sekte pasti akan menyelidiki asal-usul kedua orang itu. Kuharap asal-usul mereka hebat. Semakin hebat mereka, sekte semakin berani menyentuhmu. Bukankah dia kultivator pedang? Kalau ditanyai sekte, katakan saja dia murid Kaisar Pedang Natalie, bahkan murid terakhir. Membuallah tentang dia setinggi langit. Toh mereka nggak berani selidiki. Bahkan kalau mereka selidiki, itu bukan urusan kita. Keanu Lin bersambung.